Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku, apa kabar? Masih tetap semangat pada pembelajaran jarak jauh hari ini? Hari ini kita masuk ke dalam tema 6, subtema 3 dalam pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang keberagaman sumber daya alam dan kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya. Sebelumnya jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa minta bimbingan dari ayah dan bunda untuk pembelajaran jarak jauh hari ini. Anak-anakku, seperti yang kita tahu, Indonesia, negara kita terkenal akan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hal ini dikarenakan banyaknya keragaman yang ada di negara kita. Salah satunya keragaman sumber daya alam dan keragaman kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Nah, sebagai negara yang unik ini, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antara umat beragama. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai keragaman sumber daya alam, sebelum kita memasuki ke dalam keragaman kegiatan keagamaan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Anak-anakku, berikut ini merupakan peta tematik. Peta tematik ini adalah peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan tanaman hutan. Pada tanaman pangan, ini terdiri dari tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Sementara itu, tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sementara itu, sumber daya alam hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Untuk hewan liar, mereka tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Sementara hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Selain sumber daya alam hewan, sumber daya alam tumbuhan, di Indonesia juga ada sumber daya alam bahan tambang. Adapun salah satu pulau di Indonesia yang menghasilkan bahan tambang yaitu Pulau Belitung. Nah, Belitung ini merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang, terdapat berbagai bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia diantaranya yaitu minyak bumi, batu bara, tambang, besi, timah, kapur, tembaga, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Nah, jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apa yang dapat kamu simpulkan? Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Sebagai negara yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Indonesia terdiri atas masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, ini ada 5 contoh tempat ibadah untuk 5 agama. Yang pertama ada masjid, yang kedua ada gereja, yang ketiga ada kelenteng, yang keempat ada pura, yang kelima ada vihara.
Nah, sekarang kita perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan keenam agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Nanti ada tugas di halaman 142 yang harus kakak kerjakan. Juga halaman 141 tabel isian mengenai barang tambang dan manfaatnya. Nanti kakak kerjakan di buku tulis, difotokan dan dikirim ke ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.